Farhad Abbas kebetulan dia juga menyerang Bastian waktu itu Bastian masih kecil gitu kan. Terus kita pikir lucu juga nih lagunya Eka pakai lanjutin aja. Banyak banget yang nanya dari kemarin, emang masih laku ya boy band girl band gitu. Kalau berkaca dari chart dari Spotify beberapa tahun belakangan, itu yang masuk 1-10 itu pasti solo artis. Nah di Indo ini memang tidak mudah untuk mendapatkan sebuah grup vokal itu naik di chart itu tuh 1-50. Jadi tuh dulu aku waktu SD, waktu kecil tuh suka main kayak role play gitu loh. Misalnya aku jadi Feli dari Cherry Bell, pacarnya Kiki Kobo Junior gitu. Teman setia, kita hari ini bukan ngundang rapper, tapi kita hari ini mau ngundang girl band. Nah, nggak cuma ngundang girl bandnya doang, kita mau undang juga bisa dibilang creatornya dan juga music producernya. Welcome Eka. Hai. Hai Patrick Effendi. Halo, hai. Di mana-mana Patrick Effendi ya, dan juga member dari Verse. Ngomong gimana? First, ngomongnya First itu Jessica dan juga Reva. Hello, welcome. Sebenarnya ini 2 dari 7 member ya yang ada. Karena studionya nggak sebesar TV stasiun, jadi kita 2 dulu. Nanti kita akan panggil sisanya nanti. Anyway, kita mau ngobrol dulu dengan Patrick dan Eka dulu. Karena kan nggak mungkin ada First tanpa kalian juga kan. Tanpa Patrick dulu lah ya. Patrick lebih tepatnya. Tanpa Patrick dulu. Oh, kalau di TS mungkin TS teman setia tuh ngelihat Patrick waktu kita ke Austin, Texas. Waktu kita ke South by Southwest Festival, sempat ngobrol sama Patrick sama Adri. Jadi sebetulnya backgroundnya adalah mereka itu salah satu founder-foundernya MLI, Majelis Lucu Indonesia. Tapi ternyata Patrick ini bakatnya beda lagi. Udah kayak apa? Talent scout ya, udah kayak talent scout. Jadi mau talent scoutnya pelawak, mau itu penyanyi, Patrick Effendi lah orangnya. Kebetulan ini teman lama aku semenjak 20 tahun yang lalu. Jadi bangga banget ngelihat Patrick dengan segala kreasi dia. Tapi mungkin ceritain dulu dengan talent yang dibawa hari ini. Apa ceritanya First? Kenapa bisa tiba-tiba ada girl band yang looknya agak-agak kayak Blackpink? Waduh. Kayak Blackpink, apa ceritanya Pat? Jadi dulu tuh ada sebuah manajemen namanya One ID. Mereka tuh memang projectnya itu adalah audisi dari seluruh Indonesia buat nyari project pertamanya itu boy group, jadilah Unity. Nah project keduanya itu cari girl band, girl group, jadilah First. Jadi makanya dua-duanya datangnya tuh dari audisi dari seluruh Indonesia gitu. Nah dulu di sana gue tuh bantuin sebagai produser musiknya gitu. Tapi semua image terus udah gitu business plan apa segala macam itu di run by One ID gitu. Di tahun lalu ya, di bulan Oktober akhirnya ada satu dan lain hal, mereka akhirnya terpaksa harus menyudahi company-nya. Terus ya udah, ngobrol sama anak-anak ini, ngobrol sama anak Unity ini, saya dipaksa untuk meneruskan. Jadi sekarang di bawah manajemennya kita terus akhirnya bikin manajemen baru khusus karena waktu itu memang kondisinya yang bikin kita bingung adalah karena mereka ini semua perantau kan. Dan apalagi yang First ini baru 1 tahun berarti ya. Baru 1 tahun mereka khusus merantau ke sini tuh untuk ini gitu. Jadi benar-benar kayak anak hilang kan gitu. Terus yaudah deh akhirnya kita decide untuk bikin dadakan manajemen baru namanya Capital Entertainment gitu. Tapi masih di bawah naungan sama perusahaannya MLI juga lah, JSR gitu kan. Jadi kita nerusin terus ya udah akhirnya karena kita nggak punya modal ya. Akhirnya kita bareng-bareng kita discussnya bareng semua. Jadi mungkin beda sama yang dulu, kita sama-sama ngembangin, kita kepengen bikin kayak apa bareng-bareng sama anak-anak ini semua bertuju. Akhirnya jadi First yang sekarang dan nih dibantu sama Eka akhirnya untuk single redebutnya, kita bilangnya redebut ya. Comeback kan bilangnya comeback tapi kita bilangnya redebut karena dengan manajemen baru. Dengan manajemen gitu. yang baru. Oke. Mungkin ntar balik lagi ke Patrick, sebenarnya pertanyaan aku banyak banget untuk masalah
formasi band-band Oke. ini, tapi mungkin mau say hello lagi Cika dan juga Reva. Hello. Mungkin bisa teman setia ada yang pertama kali ngelihat kalian ya, mungkin ya. Jadi mungkin ngenalin diri kalian umur berapa, merantaunya dari mana, terus gimana caranya bisa masuk ke grup First ini. Dari aku. Ya. Oh ya. Halo semuanya, nama aku Reva Jenis Felicia. Wah, nama lengkap. Umurnya 20 tahun, aku dari Bandung. Dan aku join audisi tuh gara-gara aku dikontak sama Katika. Aku kira itu scam. Jadi awalnya mau aku blok, cuman karena ya udah deh coba-coba aja, karena aku juga nggak ada kerjaan kan waktu itu lagi COVID ya. Iya, jadi ya udah ikutan aja. Oke. Sorry, di kontak karena dia ngeliat kamu online. Iya, aku tuh sempat suka ikutan. nyanyi-nyanyi? Enggak sih, aku sempat ikutan audisi K-pop juga sama kayak Kak Cika. Oh gitu. Audisi K-pop apa? Believe waktu itu. I see. Jadi Island 2 ya kalau nggak Iya, salah, kalau nggak untuk survival show Island 2. Oh, jadi yang kontak kamu itu memang waktu itu ada di casting? Atau mereka ngelihat videonya atau di mana? Kayaknya lihat Kayaknya video di video. YouTube ya. Oke, dan akhirnya dibilang, "Oke, ikut audisi ini terus sikat gitu." Apa gimana ceritanya? Ya, kamu lanjutin dulu tadi. Aku, Udah selesai. iya, udah. Iya, udah kamu. Oke, ya, aku dari awal ya Kak. Halo, nama aku Jessica dari Salatiga, umur 23 tahun. Aku sama kayak Reva di scouting juga. Jadi tuh sepengetahuan aku, si Katika tuh ngelihat beberapa kayak talent yang dipilih. Oh, ini ngelihat dari YouTube gitu kan. Terus akhirnya dikontak. Aku juga sama kayak Reva. Jadi awalnya apa ini One ID gitu kan, aku pikir scam. Terus aku cari-cari, oh ternyata temanku kebetulan si anak Unity Swetson tuh juga ada di situ kan. Swetson. Ya, terus aku akhirnya kontak dia, Son ini agensi kamu, aku bilang gitu. Iya Cik, udah ikut aja gitu. Terus akhirnya oh gitu, ya udah deh coba deh gitu. Cuman fun fact, kalau aku dulu sempet nggak jadi. Aku sempat nggak jadi karena ada urusan. Jadi waktu itu ada kerjaan lain dari gereja gitu. Jadi akhirnya kayaknya nggak bisa Kak gitu. Soalnya pas nggak cocok waktunya gitu kan. Terus tapi beberapa minggu kemudian Katika reach out lagi gitu, katanya bisa nggak apa-apa, kamu selesain dulu yang di situ tapi nanti langsung aja ikut gitu. Terus kayak oh ya udah, akhirnya meeting sama Kapet waktu itu online ya, Kapet Zoom. Terus ya udah langsung aja berangkat di Jakarta gitu. Jadi kayak gara-gara Kakak Patrick akhirnya kamu jadi ikut. Iya. Jadi fun fact-nya tadinya tuh yang dipilih berlima. Kalau dilihat di videonya tuh yang kepilih 5 orang. Terus ada 3 lagi yang kita scouting karena kita ngerasa waktu itu 5 ini kurang lengkap gitu. Masuk 3, tapi yang satu akhirnya nggak bisa pindah ke Jakarta kan. Jadi akhirnya Cika dan Safa ini nggak ikut audisi, nggak ikut program audisi, tapi langsung join sama First ya. I see. Nah berarti kan ada 5 member yang lain nih. 5-5-nya yang lain juga dari kotanya beda-beda. Beda-beda. Semuanya beda. Memang formulanya itu dari Unity dan dari First itu ya, pengen dari kota-kota beda mewakili Karena Indonesia. Karena bentuk audisinya itu seluruh Indonesia, gitu. Jadi memang yang ikut jadinya akhirnya semuanya dari nasional gitu. Kenapa harus banyak banget membernya? Karena yang mana? Unity kan 8 awalnya tuh, sekarang tinggal 5 ya kalau nggak salah. Kenapa? Ayo, udah lupa. Kenapa? Kalau ditanya kenapa nggak tahu sebenarnya. Cuman kita waktu itu selalu kayak ngerasa yang pas tuh ini aja. Jadi waktu kita milih tuh juga kita nggak tahu bakal jadi berapa ini gitu. Di grup ini bakal ada berapa kita nggak tahu. Oh, jadi ngelihat kayaknya pokoknya kalau udah pas kerasa Betul. aja lah Iya. ya gitu. By the way, yang buat yang nggak tahu, Patrick ini juga yang dulu menemukan Cowboy Junior. Jadi bagi yang ngefans sama Iqbal Ramadan, sama siapa? Kiki, Bastian, Aldi. Kiki, Bastian. Nah, bapaknya mereka tuh sebenarnya Koko Patrick ini. Awalnya waktu mereka masih bocah-bocah ya. Nah sekarang si project reuninya mereka jadi TBA namanya. Teku Rizky, Bastian, Aldi. Itu under the same company sekarang. Jadi di bawah Capital Entertainment tuh ada TBA, Unity sama First. I see. Nah, Eka masuk ke gambar di frame, di picture ini itu gimana awalnya? Sebenarnya di kontak Patrick pasti, karena gue kan udah cukup lama berhubungan dengan Patrick. Kita pernah ngerjain beberapa project juga, Unity juga. Nah buat First ini sebenarnya waktu itu gue tuh sistemnya kalau bikin lagu kita tuh workshop dulu. Jadi setiap ada orang yang approach Eka, Eka akan bilang kita di studio dulu deh, nulis lagu bareng dulu. Kalau cocok kita gas. Akhirnya dijadwalkan lah. Waktu itu nggak full ya yang datang ya? Nggak, cuman Cika sama Safa. Cika sama Safa datang dan kita nulis dari scratch itu, nol, dari bener-bener blank project.
nulis, mereka humming, terus Patrick nulis, gua nulis. Disitulah terjadi magic. Dan background story-nya Eka adalah sebenarnya dulu suka bukan dulu, masih sampai sekarang suka nge-remix lagu. Remix lagu dari speech-nya Politician. Awalnya itu, makanya Patrick juga tahu gara-gara itu. Ya dulu project pertama kita tahu dulu Eka kan, terus Eka kan viral, jadi kenal lah siapa yang gak kenal Eka gitu kan. Terus waktu itu ada satu projectnya dia yang Deddy Corbuzier tuh, Ngaca Dulu Deh, itu lucu banget. Kan lagi ngerosting, sebut nama gak apa lah ya, Farhad Abbas gitu kan. Lagi ngerosting Farhad Abbas, terus Farhad Abbas kebetulan dia juga menyerang Bastian, waktu itu Bastian masih kecil gitu kan. Terus kita pikir lucu juga nih lagunya Eka, pakai lanjutin aja. Karena Eka kalau bikin pendek-pendek kan. Gitu. Akhirnya kita bikin jadi satu full song yang sampai sekarang masih masih dibawain juga sama anak-anak TBA. Gitu. Jadi dulu tuh jadi lagunya Kobo Junior. Ngaca Dulu Deh itu jadi lagunya Kobo Junior. Ini naik lagi di TikTok gara-gara Denny Sumargo. Kenapa? Lagi ya. Tapi kan itu idenya cukup unik ya, nge-remix lagu dari speech-nya politisi gitu. Itu kenapa? Ada ini sendiri nggak? Kiblat kemana kamu ngelihatnya gitu? Sebenarnya bukan politisi sih, orang public figure aja. Public figure. Saya awal mengawali karir sebagai musisi sebenarnya. Saya nulis lagu juga. Waktu itu lagu pertama yang saya tulis itu buat Nikita Willy, judulnya Ku Tetap Menanti. Aku akan menanti. Udah, tapi itu nyanyi nama Niki kan? Iya, nyanyi Niki. Terus aku ngerasa ini gue kalau di belakang layar kayak gini terus susah nih, gimana ya caranya gue bisa muncul depan layar. Sedangkan aku nggak bisa ngedance, nggak bisa acting, minim kemampuan itu kan. Sedangkan waktu itu di YouTube yang viral itu yang joget-joget. Gimana cara gue bisa viral? Nah, kebetulan aku pemahami teknologi musik, Kak. Jadi ya udah aku ngedit vokal. Waktu itu siapa ya? Pertama kalau nggak salah ada Jeremy Teti. Halo. Jeremy Teti ya. Jeremy Teti. Waktu itu akhirnya terus viral, orang-orang seneng, terhibur. Jadi ya lanjutlah beberapa tokoh-tokoh lain kita remix. Nah, kalau genre campur sari, salah satu orang tua kamu salah satu orang yang besar dengan musik campur sari. Apa ini benar? Wah, ini nyari informasinya dalam juga ya. Dia tahu loh sebelum ini kamu kemana aja 3 hari ke belakang juga mereka jangan tahu. lu ngikutin gua. Intel kita lumayan nih. Iya. Ayah saya kebetulan pernah bekerjasama dengan almarhum Didi Kempot. Terus pernah memproduseri juga, terus artis-artis jadul lah tahun 80-an, Hetty Koes Endang itu bokap juga produce, tapi pada masa itu. Sekarang ya udah enggak. Jadi emang udah di darah ya untuk ya mungkin orang-orang musik. Bilang seperti itu. Jadi makanya darah musiknya tuh kental banget gitu. Iya, mungkin orang-orang bilang kayak gitu. Kalau Reva sama Cika, ada yang nyanyi di keluarganya makanya punya bakat menyanyi atau les atau gimana kalau kalian? Enggak sih kalau aku. Kalau aku sih dari mama sih. Mamanya suka nyanyi juga? Iya, suka nyanyi atau memang penyanyi jangan? Mama nggak penyanyi, tapi emang dari keluarga mama tuh beberapa ada yang penyanyi, ada yang suka nyanyi kayak gitu-gitu. Kalau Reva? Enggak sih, mamiku lebih suka main tenis. Kamu nggak main tenis juga? Enggak bisa, aku jompo. Jadi sekarang berarti merantau dong, tinggalnya di Jakarta atau bolak-balik? Enggak, netepnya di Jakarta kita. Iya. Tinggal di Jakarta. Apa rasanya? Berarti 2 tahun terakhir ini di Jakarta. Iya. Apa rasanya tinggal di Jakarta? Seru. Betul. Tapi kadang serunya positif ya maksudnya. Iya. Oke. Tapi kadang juga kayak gini ya, tinggal sendiri gitu. Kayak lebih enak di rumah ya kadang-kadang, kayak makan apalagi tinggal akhir makan. bulan ya. Kayak mikir aduh kalau di rumah ini udah ada makanan di depan mata gitu. Oh, kalau kalian sekarang nggak ada makanan? Karena harus masak. harus jadi kayak bener-bener mandiri aja, lebih Iya, mandiri. mandiri. Tapi kalian awalnya pas diumumin, kalian akan bergabung di girl band namanya First, ada 7 member totalnya. Itu kalian kaget nggak atau apa? First impressionnya apa? Kaget sih. Kalau aku sih kaget kayak kok aku? Kenapa aku? Kenapa dipilih? Gitu. Oh gitu. Iya, I feel like kayak waktu audisi tuh aku banyak insecure-nya gitu loh, karena ambisi anak-anak di sana tuh gede banget, jadi kayak aku ke pressure-nya tuh saking kayak yaudah lah, pokoknya kayak stres banget lah dulu. Jadi buat pass juga aku kayak nggak percaya gitu. Kalau Cika gimana? Kalau aku kaget sih karena nggak expect bakalan gabung di grup, karena aku basicnya tuh solois gitu, jadi kayak wah tantangan sih kayaknya nih gitu kan, karena aku belum merasa kalau di grup tuh bisa jalan bareng gitu, karena kan aku nggak kebiasa di grup kan, jadi kayak oke, harus belajar gitu, jadi lebih menantang aja sih. Jadi 2 tahun bareng bertujuh, sekarang dinamikanya gimana?
Jangan diplomatis ya, spill. Pasti banyak drama dong, kan nggak gampang loh untuk menjadi satu suara ya gitu. Iya. Kita tuh lebih ke ngobrol aja sih. Kalau ngambek-ngambek kecil mah ada pasti kan. Ada, apalagi kan berantem-berantem. kita ini ya apa namanya lagi masa-masa puber. Masa-masa puber gitu, apalagi. Pubernya umur 23 tahun. Enggak, awal-awal. Enak juga pubernya telat gitu ya. Kan member kita kan ada yang kayak masih 17, Masih ada yang ada yang paling ini. muda umur berapa? Sekarang 17, 18? Sekarang 18 18 ya, 18. sama. Ada yang masih 18 tahun. Dan itu juga udah itu merantau juga 18 tahun. Enggak, Enggak, dari Jakarta. enggak. Jadi mereka tinggal serumah ya 2 orang enggak? Yang 2 orang Dua orang karena memang rumahnya dari di Jakarta. I see. Oke. Jadi sekarang kalau ribut-ribut kecil udah biasa lah gitu kan. Jadi kayak paling ya udah diomongin aja gitu. Ntar juga baik sendiri gitu. Kayak tinggal di asrama putri gitu ya. Iya. Surprisingly lebih banyakkan dramanya Unity ya. Tidak tahu ya Kapet ya. Dulu. Tapi Pat kan bisa dibilang Cowboy Junior sukses ya. Salah Amin. satu boy band yang ya cukup meledak lah kalau ke mall-mall rame gitu kan. Kalau ke lagi perform di festival mana pasti rame. Udah ada die hard fansnya gitu. Dari situ apakah ada formulanya kalau dalam membentuk sebuah pop group? Kalau gua tuh percaya sama community of fansnya gitu. Karena ini tuh sebenarnya perubahan zaman banget. Kalau dulu kan terkurasi ya. Jadi dulu ada acara-acara musik di TV, terus ada media-medianya itu semuanya curated gitu. Jadi ngasih lihat produknya itu juga ini nih gitu. Jadi akhirnya semuanya bisa gabung. Kalau sekarang mungkin banyak banget yang nanya dari kemarin, emang masih laku ya boy band girl band gitu. Padahal yang sebenarnya skena yang terjadi itu banyak banget. Girl group, boy group nih banyaknya bukan main hari ini di Indonesia. Banyak banget ya? Banyaknya banget. Kita banyak yang miss ini siapa gitu, tapi banyak tapi kecil-kecil gitu. Jadi mereka punya fandom sendiri gitu. Makanya akhirnya ya kita mikir yang namanya musik itu pasti ada ada pasarnya masing-masing gitu. Dan terbukti dari Unity, dari TBA, Project Reuninya sama First juga akhirnya kita megang First 1 tahun ini kita lumayan happy karena grow-nya berubah, karakter fandomnya juga berubah gitu kan. Sekarang banyak banget fans cowoknya, sekarang udah banyak banget gitu kan. Ya kita percaya itu gitu. Makanya kalau ditanya formulanya ya mungkin kita selalu coba nge-groom community-nya gitu. Gimana cara nge-groom community-nya? Kita punya banyak program, salah satunya juga kita ada platform namanya Fanspace gitu. Jadi kita paling enggak pokoknya kita menggunakan cara apapun untuk bisa berkomunikasi sama sama fandomnya gitu. Oke. Eka ngelihat nggak sih kalau kan sekarang ya mungkin udah berapa tahun terakhir ya Indonesia tuh kegila-gilaan K-pop band, grup band itu tuh beken banget. Nah, is this something yang mungkin kamu lihat sebagai sesuatu yang positif ya, menjadi ya tadi kayak acuan. Jadi kalau bikin girl band atau boy band Indonesia itu sebetulnya bisa juga ngelihat cerita suksesnya mereka. Jadi musik-musiknya juga mungkin ada inspirasi dari situ. Kalau Eka sendiri gimana? In music producing ya di band-band ini. Justru saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau berkaca dari chart dari Spotify beberapa tahun belakangan, itu yang masuk 1-10 itu pasti solo artis. Oke. Jadi atas dasar poin itu ya kalau K-pop besar memang sudah punya community-nya kan dan ada fanbase-nya cukup. Nah di Indo ini memang tidak mudah untuk mendapatkan sebuah grup vokal, ya bisa girl group bisa apapun itu ya, sebuah grup vokal itu naik di chart itu tuh 1 sampai 50. Itu 1 sampai 50 iya bahkan itu jarang. Jadi buat saya dengan hadirnya teman-teman dari First ini itu sangat-sangat ya ini saat yang tepat sebenarnya. Walaupun dulu tahun 2010 udah pernah ada ya waktu lu start Cowboy Junior sempat ada hype terus kan udah. Nah, menurutku sekarang akan naik lagi sih ke depannya. Apalagi kemarin kita sempat nyinggung iPop. Jadi aku sempat posting sesuatu di captionnya ada tulisan iPop dan ternyata aku nggak nyangka juga responnya cukup seserius itu orang menanggapi iPop itu. Jadi First ini saya dan Pat anggap ini sebagai langkah awal kita untuk ngegedein iPop gitu. Indonesian pop culture Indonesian lah ya pop intinya. culture, yeah. Apa yang menurut Eka yang bisa ditonjolin di di pop group ini yang represent Indonesia?
Mungkin kalau branding dari Kapet dulu deh. Nanti dari musik. Dari saya. musik, dari branding, dari semua lah gitu, dari sisi penyanyi gitu. Jadi sebenarnya kan kita ngomongin generasi mereka ya pokoknya tren fashion zaman sekarang gitu. Kalau dari gua khususnya kita selalu bilang ke anak-anak juga, kita ngambil K-pop itu as a reference karena K-pop memang besar dan idolnya banyak, maksudnya fandomnya juga banyak gitu. Tapi untuk bikin lagu kayaknya harus genuine yang relate sama orang Indonesia gitu. Karena kalau lagu Korea bener-bener dibikin kayak ala Korea, dibikin ke Indonesia tuh agak berat ya. Belum kayak, tentu ya. Berat banget gitu. Kita nggak terbiasa sama itu gitu. Kita kan biasanya memang yang pop, yang nada-nadanya manis gitu kan segala macam. Jadi kita kalau bikin lagu segala macam juga kita pengen coba yang sesincere mungkin Indonesia gitu. Dari alunan melodi sebenarnya Betul. Dari itu melodinya, kelihatan dari I see. K-pop. Nah, bahkan di sosial media saya orang waktu itu ada yang berdebat ketika saya ngomong I-pop. Pertanyaan cukup kontroversial sih. Kenapa nggak masukin instrumen etnik Indo supaya jadi I-pop? Terus ada perdebatan yang banyak di sana. Tapi kalau pendapat saya pribadi, kalau udah masukin etnik bisa aja sebenarnya, tapi itu jadinya segmennya lebih ke etnik kan, musik etnik modern gitu kan. Tapi kalau kita benar-benar I-pop, justru yang kita ingin tekankan adalah kalau dari musik ya, tadi kan Kapet udah dari branding. Dari musik tuh justru alunan melodinya. Nada-nada yang dipakai di lagu First, di lagu Upsi ini itu teman-teman bisa kalau dengar lagu Inikah Cinta ME-nya zaman dulu, yang mana itu adalah referensinya Patrick di umur-umur dia. Nah, kemudian Jauh sama aku umurnya. iya. Jadi itu selalu ada nada-nada yang memang ini Indo banget. Nah, itu yang kita jaga. Coba boleh nggak? Kan aku bukan music producer ya. Nada yang mana nih misalnya? Satu ref itu sebenarnya ref Nah, ini. Upsi itu Indo banget. Oh. Dan untuk mencari lagu K-pop dengan nada itu sepertinya sulit karena nada itu familiar di kuping Indo. Jadi tapi nada tidak referennya familiar. dia lah yang ini kan namanya Iya. cinta gitu. Itu Indonesia Iya. banget itu. Iya, sih. betul. Oh, Bukan berarti kita menulis nada yang sama, tapi Iya, iya. alunan Alunannya. melodinya itu terasa Indonesia banget dan familiar banget. Kayak lagunya Kahitna juga gitu ya, Betul. Indonesia Iya. banget gitu ya. Nah kalau gue tuh kalau sebagai orang yang gampang gitu ya, kan not tuh ada 7 kalau di piano yang putih gitu. Itu putih kalau dimain-mainin tuh itu gitu. Jadi kayak cuman di situ aja itu lagu, bilangnya lagu anak-anak gitu. Jadi kayak yang notasinya gampang. Kalau Ya, di cuma humming butuh tuh 5 lah ya bolak-balik ya, gitu doang. kayak gitu. Itu apa namanya? Itu gue juga belajarnya dari Dewiq dulu referensinya. Oke. Ya, ya, Intervalnya berdekatan jadi sebenarnya. alunan melodi lah Yang yang, bisa gampang dibikin dinyanyiin. jadi khas orang Indonesia dan bisa timeless lagunya Iya. gitu ya, bisa dinyanyiin Betul. berulang-ulang. Iya. Oke. Cika sama Reva, kalian kan sebenarnya well, you guys are named the first, cuma you're not the first pop group band. Dulu ada Kobe Junior, ada juga apa namanya Cherry Bell, Seven Icons, macam-macam. Itu kalian dulu ngikutin nggak mereka lagu-lagu seperti apa, karir seperti apa? Ngikutin. Sama ngikutin. Oh ngikutin juga. Jadi nggak kebayang no, sekarang malah kalian sendiri ada part of a group. Iya, iya. Kebayang. Aku tuh pernah cerita ke Kapet di mobil. Jadi tuh dulu aku waktu SD, waktu kecil tuh suka main kayak role play gitu loh. Misalnya aku jadi Feli dari Cherry Bell, pacarnya Kiki Kobo Junior gitu. Udah ketemu belum? Udah lah. Udah dong. Terus kayak gimana ya, gak percaya aja sih bisa satu company sama idol sendiri tuh kayak oh my god. kan sekarang kamu Reva dari First. Jadi bayangan kamu pacarnya siapa dari mana? Jangan gitu. Loh, kan beda dong. Sekarang kamu udah memerani peran itu gitu loh. Jadi harusnya udah ada pasangannya. Siapa ya? Unity ya? Unity enggak? Nggak mau. Atau solo artis deh, siapa solo artis? Nggak apa-apa. Biar aman deh. Om Elo. Oh, Amael. Dari kemarin loh. Yang dipilih om-om gitu ya biar aman gitu. Soalnya kalau yang Sumber dipikirnya naksir, ntar GR cowoknya gitu ya. Makanya. Kalau Cika gimana? Kalau kamu kan dulu ngikutin Iya. ya band-band yang dulu lah ya. Ada yang kamu idolakan nggak atau? Ya, Kobe Junior. Kobe Junior? Iya, aku dulu ngikutin mereka dari awal sampai waktu itu sempat kan kita juga udah ketemu kan sama member-member TBA sekarang, terus cerita, iya aku dulu ikut konser ke Aldi gitu waktu di Semarang, nangis-nangis gitu-gitu terus. Tapi sekarang tuh udah bisa kayak ngobrol yang ya udah depan-depanan gitu, jadi kayak sebenarnya enggak Ternyata manusia juga gitu. iya, jadi kayak, oh my god, sekarang kita jadi teman, wow. Sekarang jadi teman. Oh, oke. Kalau kamu ada idola nggak? Di Penyanyi di kamu sebagai Jessica. Oh,
Aku kalau di Indo sih aku suka sama Kak Isyana sih, suka banget. Isyana, ya, Kalau Isyana di keren luar sih. kayak ya Tori Kelly, Jacob, Collier gitu-gitu. I see. Aku Kenapa lagi- Pet? Enggak sih, anak-anak ini semua punya cerita gitu. Kayak si Sachiko itu juga punya foto. Dia nonton konser anak-anak. Oh. Jadi ada fotonya gitu, lucu banget. Jadi semuanya waktu kecil pasti pernah lah ya mengalami apa ya? Celebrity crush. Nonton live gitu. Iya. waktu itu. Starstruck. Ah, lucu, lucu banget. Tapi kalian mencoba nggak sih ada bareng-bareng sama grup-grup lain? Ya di luar Unity ya. Unity sama TBA kan soalnya satu Di ekosistem lah ya. ya di manajemen kemarin sempat nyoba ada project, tapi kita kayak tahun depan mau ada project besar juga. Gitu yang kayaknya memang udah waktunya ngumpulin semua kue-kue yang kepisah ini jadi satu gitu. Oke. Aku kan sempat tadi dikasih lihat sama Patrick video klip kalian yang Upsi dan memang dia ngasih lihat transformasi ya. Verse yang dulu sama verse dengan new management memang yang diubah tuh mungkin bukan cuma musiknya doang tapi looknya Iya. juga. Kalau pas tadi aku lihat video klipnya sih agak mirip Katy Perry style ya. Iya. Fun gitu kan, iya. fun, mengemaskan, lucu Y2K. gitu. Y2K. Iya, justru balik ke Y2K ya. Iya, Y2K. Saya kaget taunya juga dari mereka. Jadi waktu belanja baju, ini kayak baju teman-teman saya SMA gitu. Kenapa mau dibalikin ke zaman itu lagi? Bukan dibalikin, memang trennya sekarang trennya emang lagi gitu. Trennya tuh Y2K banget. Makanya kalau gampang banget kayak sekarang ke toko-toko apa baju besar juga semuanya tuh gayanya stylenya buat cewek-cewek ini Y2K. Oke. Dan ini video klipnya judulnya Upsi. Apa ceritanya si Upsi ini? Jadi Upsi itu sebenarnya lebih mengangkat ke percaya diri kita sebagai cewek sih, karena kebetulan kita 77-nya lumayan insecure. Jadi sampai KP tuh ngubah, 77-nya insecure. 77-nya. jadi KP tuh sampai ngubah nama grup kita jadi The Insecures. Gara-gara ya hal-hal ya namanya Hal-hal cewek-cewek kecil. masih Gen Z lah, Gen Z Masih ya. puber. Iya, masih puber. Gitu terus jadi buat kayak kalian gak usah insecure guys, kalian tuh cantik kayak mau sekarang kan orang-orang tuh kayak lebih nyari mana nih, pengen banget nih Indonesian pop centil era nih gitu kan. Sayangnya kayak udah kita bikin no galau-galau, let's go mengslay bersama. Terus kenapa Upsi? Upsi jadi ups gitu. Gimana? Karena liriknya gak sih? Iya, karena liriknya ada upsinya. Jadi sebenarnya waktu kita pertama kali bikin tuh kan kenapa ngajak mereka? Sebenarnya karena butuh vokal ceweknya gitu, satu. Terus kedua waktu kita udah setuju sama tema ya, pas bikin mereka tuh kayak ini yakin nih kita nyanyinya liriknya begini gitu kan. Karena over pede banget gitu kayak bilang, gue cantik loh gitu kayak gitu. Jadi mereka juga insecure gitu. Dari insecure lo suruh ngomong gue cantik, ya nggak bisa. Makanya itu dipaksa gitu. Jadi akhirnya keluar kayak Upsi itu kayak centil gitu kayak sorry ya gue cantik nih Ups gitu. gitu. Oh, I see. Eka kan kemarin juga ikut terlibat untuk produserin Unity. Iya. Treatmentnya beda nggak sih kalau bikin lagu untuk perempuan dan juga laki-laki? Sebenarnya prosesnya sama ya. Kita workshop, nulis lagu, kalau ada yang enak kita lanjutin. Cuma memang untuk tema ya saya harus kasih apresiasi buat teman-teman First, Cika yang nulis, Kapet juga. Ini lagu tuh NPD banget sebenarnya. NPD itu apa? Narcissistic. Jadi Personality P-nya apa? disorder. Personality disorder. Oh, narcissistic personality disorder. Enggak, ini itu pendapat saya pribadi ya. Iya, ya. Beda, bukan pendapat mereka. Cuma pas saya duduk, waduh, ini liriknya mereka dapat lirik yang cukup kuat. Upsi, sorry gitu kan. Sorry, gue cantik banget lah istilah gitu kan. Waduh, ini NPD banget nih. Berarti musik gue nih nggak bisa terlalu flat nih. Gue harus mendukung kepedean, confidence mereka kan. Dan gue belum pernah bikin musik dengan lirik yang sangat pede seperti itu gitu loh. Biasanya kan lirik itu kan agak santai, humble. Nah ini lirik pede banget gitu. Jadi ini buat gue cukup menantang sih. Gue penasaran deh, kan pasti kan experience Eka nulis lagu macam-macam ya, beda-beda genre lah gitu. Apa yang paling, I guess, ini kan tadi uniknya karena ini paling pede, ini paling narsisistik. Iya. Yang aneh lagi yang lain apa? Yang unik gitu. Kalau unik biasanya sih justru gue sering menemukan justru yang standar-standar malah kayak patah hati, terus Yang paling laku lah yang patah hati iya, ya. patah hati di Indo kan. Ya
yang pede itu jarang banget di Indo. Jadi kalau ditanyain yang paling unik, ini salah satu yang cukup unik sih. Tapi memang kita butuh musik pede sih. Kalau nggak kita kayaknya selalu di put down terus. Iya kan? Benar kan? Sama gue Iya. setuju dengan itu. Iya. Sama ini Pede tuh- aja udah gitu. Ini tuh PD-nya exaggerate gitu loh, Mer. Jadi memang kayak dilebayin banget gitu. Jadi sebenarnya problem gua nulis lagu itu juga sekarang ada di umur. Maksudnya om-om paruh baya ini nulis lagu yang relate dengan Gen Z kan susah. Makanya ketemu sama mereka sharing. Terus kemarin ketemu juga istilah pick me girls ya. Pick me. Pick me girls. Jadi terus dijelasin apa sih pick me girls itu. Terus lucu juga nih Coba gitu. dijelasin pick me girls apa biar aku juga ngerti. Pick me. Jadi tuh kayak lebih gimana ya jelasinnya ya Kapet ya, lebih contoh-contoh nih misalnya kayak aku tuh nggak suka makeup, aku tuh nggak kayak cewek-cewek lain. Kok kamu suka makeup sih? Kok kamu suka Aku cuma makeup cuci sih? muka doang. Iya, gitu-gitu kayak pick me, kayak Tapi pede. different dari yang lain gitu-gitu. Gitu. Bingung ya? Bingung ya? Oke, kayak agak ngerti dikit tapi oke siap. Jadi intinya menjual diri sendiri tapi merendahkan. Enggak. Enggak Bukan, juga jadi lah ya. jadi apapun kekurangan mereka, apapun yang dianggap kurang sama yang lain, kalau dia pede itu gua oke gitu. Intinya kurang lebih kayak gitu. Dan itu temanya itu dimasukin ke tema lirik ini. Gitu. Oke. Jadi pick me girl itu sesuatu yang negatif. Bisa dilihat di Iya, both side. Iya kan, Both bisa side. negatif bisa positif berarti ya. Tapi nyampainya positif kok. Kalau Iya. kita lihat dari komentar, nggak ada yang ngerasa itu jijik atau ngerasa itu terlalu pede. Semuanya, iya nih gue jadi percaya diri. Jadi semua justru nyampe kan sih. itu tadi kalau aku ngelihatnya ya kayak you're owning it gitu. Yes, Bener betul, kan? bener. Bener. Cuma mungkin kalau orang luar ngerasanya kayak kok lo pede banget sih, itu kan kekurangan lo, ngapain lo sombongin gitu. Oh. Iya, negatif positif sih agak Iya. bingung juga ya. Kan sekarang Ini ide siapa lagi ya? iya, nah sekarang gitu kan. Maksudnya kayak ini contoh ya, ini tanpa mengurangi dan ngejudge yang lain-lain, tapi ini bagus sebenarnya. Jadi kayak banyak influencer yang misalkan cewek-cewek dia tuh insecure karena badannya agak gemuk gitu, tapi akhirnya dia jadi influencer big size gitu ya, big Plus size. size. Iya, plus size gitu. Itu ya itu own it gitu. Karena dia jadi pede dan komentarnya tuh jadi berubah positif. Wah, Kak, seneng banget ya ngelihat kamu sepede itu gitu. Jadi pas dengan anak-anak ini yang insecure, gimana cara own insecure itu jadi super Iya, pede iya. gitu. Iya. Jadi di exaggerate. Gue ngeliatnya positif sih ya, karena Iya. you're owning it gitu loh. Betul. Dan itu kan menjadi sesuatu yang relatable. I'm sure nggak, kita kan semua nggak sendiri ya dengan insecurities kita, kekurangan kita. Jadi kalau kita own it, jadi orang lain malah oh ya ternyata sama gue gitu kan. Oke, bagus lagu pede. Lagu pede itu sebenarnya kan pengen bikin orang lain pede juga Iya, ya. nggak? benar. Jadi orang tuh punya soundtrack hidupnya. Cie. Oke, now let's play a game. Oke, aku akan membacakan satu momen. Kalian harus menyebutkan satu lagu yang pas dengan momen tersebut masing-masing ya. Ya. Oke. Momen ketika sedang dapat rezeki nomplok, apa soundtrack hidupnya? Oh, I'm happy and Oh. oh, bukan I'm happy ya. Oh my Bener, god. salah bener. lirik. Oh bener. Enggak. If you I'm happy sex- and you know it gitu. Bukan I'm itu, happy beda and lagi. I'm Itu. succulent. Ya, itu. Itu liriknya apa sih? Itu Iya, liriknya apa itu? Bukan Lagu kan? apa sih? Suka apa lirik lagi? Oh bukan. Oh Gue itu tahu sih I'm sebenarnya. sexy. You're sexy. Oh. You're sexy and you know. Salah. Gak apa-apa, bisa juga lagu itu rezeki nomplok. Drop some money. Oh, Ya, ya. Lisa. Ya, Lisa. Oke. Patrick apa? Itulah apa? Because I'm happy. Lah, gue Lagunya Minions ya. Steve Carell lagi. Sama Siapa? Steve Pharrell Williams. Pharrell Williams. Oke, next. Momen berikutnya. Momen paling memalukan di hidup. Waduh. Soundtrack hidupnya apa? Gak tahu kenapa ini lagu patah hati sih, cuma gue ngerasa karena mungkin gue punya background dengan pengalaman, jadi lagu Pupus buat gue Dewa. itu lagu yang ya karena di kejadian itu gue punya ya kisah cinta yang membuat gue di posisi yang gue cukup kecewa dan gue cukup Coba dinyanyiin. malu sih. Nadanya gimana lagi Pupus? Dewa 19 kan? Baru ku sadari. Oh iya. Cintaku tak Buat lagu- buat bertepuk orang tuh sebelah patah hati. tangan. Patah Oh, tangan. cintanya bertepuk sebelah tangan. Yap. Way more than that waktu itu. Kalian apa? Patrick apa? Reva apa? Cika apa? Memalukan apa ya? Soundtrack hidup memalukan. Memalukan.
Nggak kepikir ya kalau memalukan. Nggak pernah soalnya ada yang malu-maluin ya. Kalau ada next, kita momen berikutnya. Momen ketika ngerasa lagi dalam best state fisik maupun mental. Wow, lagu pede nih. Upsi. Oh ya, upsi. Upsi. Lagu Upsi. Coba Upsi referennya gimana? Upsi, sorry jika kau tergila-gila, tak maksudku kamu terpesona. Upsi, sorry jika sampai jadi cinta, maafkan bila cantikku kau tangkap beda. Asik. Jadi semoga teman setia yang pada dengerin merasa lebih malah keangkat spiritnya ya. Karena Amin. ini kan fun lagunya, Yes. very fun. Yes. Nah, ini kan kita juga pasti pengen denger dong dari 7 member Upsi dan juga pengen denger lagunya. Cika panggil tak teman-temannya? Safa, Via, Faila, Siapa lagi? Sachiko, Rara. Nah, Yeay. ini dia. Kita Nggak ada gimana yang nih berarti? ketinggalan kan? Lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Waduh. Mungkin kenalin diri kali ya satu-satu, terus umurnya berapa, terus Agak dari kencengan. mana? Apakah merantau, apakah dari Jakarta? Always be our number one verse. Halo, aku Safa. Hai, aku Faila. Halo, aku Rara. Hai, aku Sachiko. Halo, aku Via. Yeay. Oke, mungkin kalian bertujuh bisa ngomong ke kamera, ke teman setia ya, teman setia. Untuk promo lagu Upsi bisa nonton di mana atau ya cerita aja ini Upsinya mau dipromoinnya gimana? Sini dulu deh, kalau Ya, nggak. bentar lo Patrick apa? Oke guys, jadi lagu single terbaru kami yang judulnya Upsi sudah bisa didengarkan di DSP favorit kalian. Dan jangan lupa juga buat nonton MV-nya di YouTube channelnya Verse. By the way, kita juga ada dance challenge-nya, jadi kalian bisa banget ikutan dan upload dance challenge-nya di social media kalian ya. Gimana dan challenge-nya gimana? Itu dua, tiga. Upsi, sorry jika kau tergila-gila, tak maksudku kamu terpesona. Upsi, sorry jika sampai jadi cinta, maafkan bila cantikku kau tangkap beda. Au. Oh, berapa lama tuh ngafalinnya? Gampang kok itu. Cepet ya? Oh, gampang. Oke. Aku ntar ikut challenge-nya sama Patrick deh. Thank you so much, Pat. Sukses terus. Thank Bari, you. thank you Eka. Terima kasih. Makasih cewek-cewek berbakat dan juga aku berharap kalian semua sukses. Makin banyak manggungnya, banyak yang dengerin, banyak fansnya, banyak rezeki. Kita dukung terus First. Semoga karirnya terus naik terus. Thank you so much udah sharing. Kita sekarang mau nonton First, bener? Kita mau nonton First nyanyi lagu single terbarunya yaitu Upsi. Thank you so much teman setia for watching. Jangan lupa untuk nonton program-program lainnya di channel TS Media. See you next time.